Oke, selamat pagi, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita. Kita di 2 minggu pertama kita sudah membahas topik pengenalan business intelligence. Lalu minggu lalu kita membahas tentang relasi antara business intelligence dengan data science, data mining, big data, dan machine learning. Fokus perkuliahan business intelligence di semester ini adalah bagaimana kita menerapkan teknologi big data, data mining, dan data science untuk keperluan bisnis. Dalam hal ini penerapan teknologi informatik untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dalam bisnis. Ada tiga bidang yang bisa dianggap sebagai penerapan informatika di business intelligence, seperti yang kita bahas yang minggu lalu. Yang pertama adalah descriptive analytics. Pada prinsipnya bagaimana kita menerapkan teknologi data mining untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data, baik statistik dari data, tampilan dari data. Jadi pada prinsipnya menampilkan apa yang bisa dipelajari dari data tersebut. Lalu yang kedua adalah predictive analytics, bagaimana kita menerapkan teknik machine learning atau data mining untuk melakukan prediksi terhadap tren atau peluang bisnis di masa depan. Dan yang terakhir adalah prescriptive analytics, bagaimana kita menerapkan data mining machine learning untuk melakukan analisa, menjelaskan atau mengapa suatu fenomena terjadi. Jadi untuk pertama kita masuk ke bagian pertama, yaitu descriptive analytics, yaitu bagaimana kita ada 3 aspek yang akan kita bahas, bagaimana nature dari data, statistical modeling dari data, dan visualisasi dari data. Pada prinsipnya di sini kita mengedepankan penerapan tools Python atau yang terkait dengan tools di data mining dan machine learning untuk menggambarkan nature dari data, statistical modeling, dan visualisasi data. Jadi outline kita ada 3 aspek, yaitu pertama kita menjelaskan apa itu nature dari data, statistical modeling, dan visualisasi data di bagian terakhir. Di minggu ini juga kita mungkin setelah membahas ini kita akan ada sedikit tutorial bagaimana penerapan Python untuk menampilkan statistical modeling dari data dan visualisasi dari data yang akan saya sampaikan setelah slide ini. Oke, seperti yang kita review dari pertemuan 2 minggu terakhir, business analytics pada prinsipnya bisa bersifat deskriptif, pertama, yang kedua bisa bersifat prediktif, dan ketiga dia bisa bersifat preskriptif. Untuk deskriptif pada prinsipnya kita mencari tahu apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi berdasarkan data yang kita punya. Predictive analytics, kita melakukan prediksi terhadap apa yang akan terjadi dan kenapa mungkin itu terjadi. Jadi kita menggunakan data kita untuk melakukan prediksi di masa depan. Dan prescriptive analytics pada prinsipnya untuk pengambilan kebijakan, apa yang harus kita lakukan berdasarkan pengetahuan kita terhadap data kita, baik bersifat deskriptif dan prediktif, dan kira-kira apa policy atau kebijakan atau strategi yang bisa kita ambil dan kenapa kita bisa mengambil itu. Untuk descriptive analytics, enablersnya adalah business reporting, dashboard, scorecard, dan data warehouse. Sementara untuk predictive analytics, penerapan machine learning dan data mining untuk forecastingnya. Lalu di prescriptive analytics juga masih berkaitan dengan data mining. Kita menggunakan optimisasi, simulasi, decision modeling, dan expert system. Outcome dari descriptive analytics diharapkan kita dapat tahu kondisi atau masalah yang ada dalam organisasi. Dengan predictive analytics kita diharapkan mampu melakukan prediksi atau proyeksi terhadap apa strategi di masa depan, dan
prescriptive analytics kita bisa menghasilkan decision yang atau policy yang lebih baik untuk berkaitan dengan bisnisnya kita. Oke, ini proses dari data menuju knowledge continuum berdasarkan data yang kita punya, baik data yang bersifat internal, data historical data atau data bisnis, data transaksi kita di masa lalu, lalu juga bisa data yang dari eksternal, dari sosial media, Instagram, Twitter, Flickr, Google, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah data yang berdasarkan dari sumber IoT. Misalnya kalau kita penerapan itu ada penerapan IoT dalam bisnis, karena IoT pada prinsipnya pengumpul data, jadi bisa juga data yang dikumpulkan dari perangkat IoT. Lalu data itu dikumpulkan dalam data storage, tentu dalam artian untuk menjaga privacy tentu diperlukan proteksi dari data, dan data yang kita kumpulkan dalam storage ini yang akan digunakan dalam analisa. Kita menggunakan model machine learning data mining untuk membuild model, memvalidasi model, dan menguji model yang kita punya. Hasil dari model yang kita punya itu bisa digunakan oleh end user dengan beragam aplikasi, baik misalnya laptop, smartphone, atau pad, atau komputer, dan aplikasi lainnya. Karena investasi yang berkaitan dengan data mining dan big data mungkin mahal jika kita harus menginvestasikan sendiri, maka banyak aplikasi ini kita menggunakan cloud computing storage, cloud storage dan computing untuk jadi hanya kita menerapkan mereka sebagai service, jadi dengan karena keterbatasan misalnya dana dan sebagainya. Oke, sekarang data. Data pada prinsipnya bisa dibagi dua. Ada data yang bersifat terstruktur atau structured data, dan data yang tidak terstruktur atau semi-structured, jadi unstructured atau semi-structured data. Data tipe terstruktur ini ada dibagi dua lagi, ada yang bersifat kategorikal dan numerikal. Data kategorikal itu bisa bersifat nominal dan bisa bersifat ordinal. Sementara data numerikal bisa bersifat interval maupun rasio. Yang dimaksud data struktur itu adalah data yang misalnya data yang kita baca dari ya intinya adalah data itu punya struktur yang sudah jelas. Jadi misalnya data yang kita terima dari sensor, misalnya dari GPS, pembacaan sensor, suhu, dan lain-lain itu adalah tipe data yang terstruktur karena dia sudah jelas strukturnya. Jadi kita tidak perlu melakukan manipulasi data untuk memperoleh struktur dari data. Dia sudah jelas strukturnya. Jadi simpelnya kita bisa merepresentasikan data itu dalam bentuk tabel, di mana mungkin setiap kolomnya adalah features dari data, dan setiap barisnya adalah instance dari data. Jadi data itu sudah jelas strukturnya, sudah jelas range-nya, sudah jelas semuanya. Jadi kita tidak perlu melakukan pengolahan untuk memperoleh struktur dari data. Yang kedua adalah data yang tipe tidak terstruktur atau unstructured atau semi-structured. Jadi data yang ini adalah data yang kita sebenarnya tidak bisa tahu strukturnya, jadi tidak ada strukturnya. Contoh dari data ini adalah data teks, karena teks itu panjangnya bisa bermacam-macam. Jadi ibaratnya kalau kita data kita adalah Twitter, data tweet, maka tweet kita itu bisa beragam panjangnya, tidak bisa dianggap, kita tidak bisa polakan dia dalam satu struktur, misalnya panjangnya segini, tidak bisa, karena ada yang tweet yang panjang, ada tweet yang pendek. Dokumen, email, dan lain juga panjangnya beragam, jadi kita tidak bisa membuat dia terstruktur panjangnya fix. Jadi itu contoh pertama adalah data teks, adalah data yang tidak terstruktur. Data yang kedua adalah data image, data multimedia, yang bisa berupa data image, data audio, maupun data video. Data yang begini dianggap tidak terstruktur karena ketika kita merepresentasikan, misalnya ketika kita mengambil gambar, sebuah gambar harimau A dari kebun binatang A yang fix sebenarnya, tapi ketika kita mengambil gambar itu,
variasi yang bisa ditimbulkan oleh data hasil yang kita gambar itu bisa sangat beragam. Jadi tidak bisa dianggap strukturnya jelas. Jadi misalnya objek harimau itu tidak bisa kita strukturkan dalam bentuk pixel keberapa sampai ke pixel keberapa misalnya, karena sangat beragam tergantung berbagai kondisi bagaimana kita mengambil data. Begitu juga data audio juga dianggap data yang tidak terstruktur atau semi structure. Kalaupun ada strukturnya itu lebih bersifat semi. Dan data video. Yang ketiga adalah data XML atau JSON. Pada prinsipnya dengan tipe data tidak terstruktur ini adalah kita butuh semacam pengolahan data untuk membuat dia lebih terstruktur. Dan itu yang biasanya kalau kalian menerapkan teknologi machine learning, data mining di data-data yang bersifat teks, image, video, dan lain-lain yang tipe tidak terstruktur, kalian harus menerapkan proses transformasi data, proses feature extraction, proses feature reduction, dan lain-lain. Pada prinsipnya adalah kita berusaha membuat data itu menjadi lebih terstruktur. Kita memaksakan suatu pola atau suatu bentuk dari data itu supaya dia menyerupai bentuk terstruktur yang kita desain. Jadi misalnya kayak teks, kita berusaha memfikskan panjangnya dengan menerapkan berbagai teknik feature extraction untuk teks, kayak TF-IDF, word embedding, dan lain-lain, yang pada prinsipnya adalah membuat data itu menjadi lebih terstruktur. Jadi dokumen itu bisa direpresentasikan dalam ukuran features yang fix panjangnya dan fix dimensinya. Demikian juga data teks, data image, dan data audio. Kita berusaha menggunakan teknik-teknik transformasi data atau yang membuat supaya image kita dalam format yang terstruktur. Atau data audio kita adalah data format yang terstruktur. Jadi itu pada prinsipnya. Tapi nature dari data itu sendiri sebenarnya dia tidak terstruktur. Kita tidak bisa paksakan panjang segini atau ukurannya segini dan sebagainya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ketika kita punya data yang tidak terstruktur, dan data tidak terstruktur inilah data yang mayoritas sekarang kita olah. Karena misalnya kalau kita bicara data sekarang, mayoritas data yang kita punya adalah berbentuk teks, berbentuk image, berbentuk audio, berbentuk video. Dan ini semua adalah data tidak struktur. Jadi biasanya atau selalu umumnya kita harus menggunakan teknik-teknik pre-processing yang pada prinsipnya adalah berusaha membuat data itu menjadi lebih terstruktur. Jadi ketika kita punya data yang masih bersifat mentah, kita lakukan konsolidasi dari data, kita kumpulin data, kita pilih mana data yang baik, mungkin data yang tidak baik, lalu kita mengintegrasi data, lalu kita cleaning data, kita menghilangkan data-data yang kosong. Kadang bisa jadi ketika kita mengambil data, ada data-data yang ternyata features-nya itu tidak ada atau kosong, jadi kita harus melakukan sesuatu terhadap data yang missing ini. Terus ada juga kita kadang data-data yang kita kumpulkan itu masih terpengaruh oleh draw atau noise, jadi kita harus menerapkan semacam teknik mengurangi noise atau draw. Dan ada mungkin juga data kita yang duplikasi, sehingga juga kita baiknya mengurangi atau menghilangkan mana yang kita anggap data yang hanya duplikasi dari data yang lain. Setelah kita lakukan cleaning, biasanya kita lakukan transformasi atau bisa berupa menormalisasi data. Dalam artian menormalisasi inilah kita membuat data itu range-nya terbatas. Misalnya biasanya kita melakukan normalisasi data itu di mana kita membuat dia menjadi zero mean dan unit variance, di mana mean-nya kita bikin jadi 0, variance-nya 1, jadi dia bernilai minus 1 ke 1. Ada juga yang menormalisasi data dengan membuat data range-nya dari 0 ke 1 saja, jadi mean-nya sekitar misalnya setengah. Ada juga yang dilakukan dengan melakukan diskretisasi data. Jadi diskretisasi data ini ketika kita misalnya punya data yang bersifat kontinu, kita berusaha membuat dia menjadi discrete. Jadi kita misalnya dari 0 sampai 10 kita masukkan dalam range 1, dari 10 sampai 20 kita masukkan dalam range 2, yang pada prinsipnya membuat dia menjadi lebih discrete, tidak lagi bersifat kontinu. Yang ketiga, kita membuat
atribut dari data, karena kadang kita ngumpulin data karena data yang mentah itu hanya misalnya tidak jelas atribut, maksudnya bukan tidak jelas atributnya tapi tidak ada atribut yang di-assign. Jadi mungkin kita kadang kita harus assign dulu atributnya supaya nanti gampang melakukan akses. Jadi kalau kita mau mengakses atribut data tertentu, kita cukup akses atributnya saja tanpa harus akses misalnya indeksnya keberapa dari data itu dan lain-lain. Jadi lebih gampang diakses. Dan ini yang prinsip yang membuat misalnya kalau kita bicara penerapan di Python nanti sering kita membuat data itu dalam format yang data frame supaya kita bisa membuat atributnya sehingga kita bisa mengakses atributnya nama atributnya saja daripada kita harus mengakses indeks dari data itu. Dan yang terakhir yang mungkin juga salah satu proses dari preprocessing adalah data reduction. Ketika kita misalnya punya data berdimensi besar, seperti misalnya ketika kita punya image atau teks, itu misalnya ketika kita bicara misalnya features-nya adalah vocabulary dari kata itu, maka bisa jadi kalau kita bicara bahasa Indonesia misalnya ada 5.000 vocabulary yang umum dipakai misalnya dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya kita punya dimensi data itu 5.000. Di banyak kasus ketika kita harus menerapkan data mining atau machine learning, punya features yang sebanyak itu atau punya atribut yang sebanyak itu tidak baik ketika kita punya data yang sangat terbatas. Sehingga ada baiknya kita melakukan reduksi dimensi dari features-nya. Jadi misalnya kita lakukan reduksi misalnya dari 5.000 jadi hanya 100, jadi kita asumsikan misalnya kalau kita misalnya menggunakan frekuensi dari occurrence dari word itu misalnya kalau kita bicara teks ini yang sering jadi features adalah berapa sering kata itu muncul dalam dokumen. Jadi kalau kita misalnya mau mereduksi, kita asumsikan bahwa kata-kata yang hanya muncul 1 kali atau 2 kali dari keseluruhan data kita hilangkan karena kita anggap mungkin tidak terlalu penting dalam proses klasifikasi, dan itu artinya kita bisa mereduksi bisa jadi lebih dari separuh dimensinya, misalnya dari 5.000 bisa jadi hanya tinggal 2.000 atau malah 1.000. Itu biasanya kenapa kita melakukan reduce dimension. Bisa juga kita melakukan reduce volume kalau kita punya data yang besar ternyata tapi kita pengen menerapkan metode karena misalnya keterbatasan komputasi, artinya kita hanya punya model yang kita hanya bisa menerapkan model yang sederhana sementara data kita banyak. Di banyak kasus kalau teknik kita hanya teknik yang simple menggunakan banyak data bisa jadi berakibat tidak begitu baik dalam proses klasifikasinya, sehingga ada baiknya kita melakukan dikurangi saja datanya. Jadi hanya kita sampel saja datanya, kita reduksi volume data yang kita pakai dalam pengolahan. Karena kalau kita pakai semua, metodenya bisa jadi nggak terlalu bagus juga, dan kedua, prosesnya jadi lebih lama dalam komputasinya. Jadi tidak efektif. Yang ketiga yang juga biasa kita pakai dalam data reduction adalah balance data. Ada beberapa kasus dalam ketika kita bicara kasus data ini tidak seimbang. Misalnya, jadi dalam artian misalnya kita punya 2 ada kelas yang mayoritas jadi 95% dari data itu misalnya masuk kelas A, hanya 5% dari data kita masuk ke kelas B. Dan ini adalah common dalam data mining dan machine learning. Karena misalnya kalau kita untuk deteksi penyakit, misalnya cancer atau penyakit cancer berdasarkan image, misalnya cancer ovarium berdasarkan image citra dari USG-nya misalnya, tentu kalau kita bicara pasien tentu akan lebih banyak pasien yang sehat yang kita punya datanya daripada pasien yang sakit. Jadi artinya mayoritas data kita adalah mayoritas yang sehat. Sementara akan lebih penting kita bisa melakukan prediksi terhadap yang sakit daripada false positif yang sehat. Lebih bagus yang kita salah memprediksi sehat jadi sakit daripada yang sakit diprediksi sehat. Dan banyak teknik machine learning seperti misalnya naive Bayes itu tidak terlalu baik. Kalau kita bicara data yang imbalance, kita terapkan teknik kayak naive Bayes itu bisa berakibat tidak terlalu baik untuk data minoritas. Bisa jadi dia
performancenya untuk data minoritas itu sangat rendah dan kita tidak pengen. Itu contoh pertama. Atau contoh kedua misalnya juga spam detection. Mayoritas dari data kita mungkin adalah email yang tidak spam dan hanya sebagian kecil yang spam. Atau contoh lain adalah data prediksi maaf saya lupa spam cancer atau data misalnya credit card fraud detection. Jadi untuk bisnisnya kita punya data credit card, tentu yang data fraud itu jauh lebih sedikit. Kalau di data real mungkin hanya 0,1% dari keseluruhan data kita adalah data yang fraud. Sementara mayoritas dari data itu adalah data yang tidak transaksi yang tidak fraud. Jadi itu contoh-contoh di mana kita kadang punya kondisi di mana data kita tidak balance. Sebagian besar data kita adalah data kelas tertentu, sementara di kelas lain itu sangat sedikit jumlahnya. Salah satu solusi untuk menangani seperti ini adalah dengan cara membalance data. Teknik membalance ini ada sangat banyak, bisa dengan cara oversampling, artinya data yang dari kelas minoritas itu somehow diperbanyak. Nah, teknik memperbanyak ini juga ada macam-macam. Jadi data yang minoritas diperbanyak, atau teknik undersampling di mana data yang mayoritas yang kita sampel sehingga jumlahnya sama dengan data minoritas, atau kombinasi oversampling dan undersampling. Teknik bagaimana membalance ini sangat beragam dan kalian bisa mencari itu di literatur. Dan akhirnya ketika kita sudah melakukan pre-processing, kita bisa memperoleh data yang lebih terstruktur dan formatnya yang lebih baik, sehingga kalau kita melakukan pengolahan akan jauh lebih gampang. Nah, ini contoh misalnya memprediksi kesuksesan siswa. Jadi kita punya data mentah, data dari institusi, lalu kita melakukan pre-processing, koleksi, merging, cleaning, balancing, dan transformasi data. Lalu kita bangun model. Salah satu yang sering kita lakukan untuk memvalidasi model adalah dengan cross validation. Salah satu contohnya tenfold cross validation. Pada prinsipnya cross validation ini berguna ketika misalnya kita tidak tahu misalnya data metode apa yang harus kita pakai yang lebih baik. Manakah metode yang lebih baik? Apakah naive Bayes, SVM, atau logistic regression, atau yang lain-lain? Karena kita nggak tahu ya, kita uji ke semua metode itu dengan cara cross-fold validation. Mungkin akan kita bahas ini lebih lengkap di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu berdasarkan hasil model selection kita build model dan kita uji model itu dengan model selection menghasilkan model yang terbaik. Jadi misalnya di contohnya kita mencoba berbagai metode, kita coba decision tree, neural networks, logistic regression, SVM, terus teknik ensemble, bagging, boosting, dan fusion misalnya. Lalu hasil dari evaluasi ini kita uji berdasarkan metrik yang kita mau pakai. Ya, misalnya confusion matrix-nya, akurasinya, sensitivity-nya, dan specificity-nya. Lalu kita melakukan analisa mana yang misalnya menghasilkan metode yang paling baik. Jadi ini yang mungkin perlu kalian ingat ketika kalian menggunakan misalnya data mining. Misalnya terutama ketika kita menguji suatu metode kita apakah lebih baik dari metode lain. Secara default banyak tools data mining atau machine learning yang mungkin kalian pakai kayak Python, WK, RapidMiner dan lain-lain itu sudah secara default menggunakan model selection sebenarnya. Yang sering menjadi masalah adalah banyak kalian tidak begitu paham bagaimana dia dilakukan. Jadi kalau kayak saya tanya hal-hal yang berkaitan dengan pengujian dengan model selection, sering sangat salah jawabannya. Malah kadang dia nggak bahwa itu pakai misalnya model selection. Jadi kalau saya tanya apakah kamu pakai misalnya cross validation untuk memvalidasi
hasil pengujian kamu dia bisa jadi mahasiswanya ragu dan bimbang gitu. Itu yang sangat disayangkan karena berarti basicnya belum dipahami. Karena tanpa model selection sebenarnya bisa dianggap bahwa pengujian kita itu tidak terlalu valid. Karena kalau kita menguji hanya misalnya sekali running, ada kemungkinan bahwa hasil pengujian kita itu bias terhadap kitanya dari memilihnya. Karena kalau kita bicara hanya satu pengujian, karena kita harus menguji dia, kita harus sampel sebagian data untuk training, sebagian untuk testing. Cara kita memilih data training dan data testing ini bisa sangat bias, dan itu bisa mengakibatkan performance metode kita bias terhadap metode kita. Jadi walaupun misalnya dia lebih bagus, saya bisa bilang metode kamu lebih bagus karena kamu bias mungkin mengujinya. Nah, ini yang sering masalah ketika misalnya sidang di skrip tesis, mahasiswa kadang tidak paham soal ini. Apakah pengujian dia itu valid atau enggak? Karena kalau enggak valid, ya satu tesis itu ya dianggap tidak valid sebenarnya kalau tidak mengikuti kriteria dalam pengujian dengan data mining dan machine learning. Karena sebenarnya agak sulit mengatakan satu metode lebih baik dari metode lain, karena bisa jadi hasil itu bias terhadap metode kita. Mungkin itu aja yang perlu dicatat. Nah, ini memang masalah tadi yang imbalance. Jadi misalnya kita punya data yang sebagian dari datanya itu ke kelas tertentu. Misalnya ini 80% kelas no, hanya 20% kelas yes. Jadi kadang kita harus melakukan balance data seperti yang saya tadi bilang. Tekniknya bisa kita memperbanyak data yang minoritas, oversampling, atau mensampel data mayoritas sehingga jumlahnya sama atau menyerupai data minoritas, itu yang undersampling, atau kombinasi keduanya, oversampling dan undersampling. Bagaimana cara memperbanyaknya itu yang banyak menjadi topik riset. Lalu hasil dari setelah kita balance, kita lalu juga melakukan hal serupa, membangun model, memvalidasi model, dan menguji model untuk kita assess, bisa berupa akurasi, presisi, confusion matrix, dan lain-lain. Yang menariknya ketika data imbalance ini adalah ketika kalau kita salah memilih matriks, itu bisa berakibat kesimpulannya tidak tepat. Kalau kita misalnya hanya berpaku misalnya akurasi sebagai matriks kita, jadi seberapa banyak benarnya, ini bisa sangat kesimpulannya bisa sangat misleading kalau kita bicara imbalance data. Misalnya begini, untuk kasus pertama kan datanya 80% adalah mayoritas, 80% kelas no dan 20% kelas yes. Ternyata nanti misalnya kita menerapkan satu model, didapat bahwa model kita ini akurasinya 90%. Ini dikarenakan karena dia selalu benar di kelas mayoritas, jadi 100% di kelas mayoritas, tapi dia hanya 50% misalnya di kelas minoritas. Jadi dia 100% di kelas mayoritas, yang 80% dari datanya, dia 50% benarnya di kelas minoritas. Jadi kalau kita hitung itu berdasarkan jumlah datanya, pasti akurasinya mungkin sekitar 90% akurasinya. Lalu ternyata ada metode kedua, dia menghasilkan ternyata 80% benar di kelas mayoritas dan 80% juga benar di kelas minoritas. Jadi kita bisa bilang nanti akurasinya pasti 80%. Metode 1 90% akurasinya, sementara metode 2 cuman 80%. Nah, ini sering saya dapati misalnya dalam sidang, dia bilang misalnya metode A lebih baik dibanding metode B karena akurasinya 90%. Padahal kasus dia misalnya adalah kasus yang imbalance. Ketika kita lihat lebih dalam presisinya misalnya, atau kita lihat seberapa banyak dia benar di kelas mayoritas dan seberapa banyak dia benar di kelas minoritas, ternyata dia makanya akurasinya tinggi karena selalu jauh lebih tinggi akurasi di kelas mayoritas, sementara di kelas minoritas akurasinya masih jelek. Dan ini sangat
berbahaya. Maksudnya ini metode bisa jadi nggak ada gunanya. Misalnya gini, kalau kita misalnya memprediksi tadi kayak misalnya memprediksi penyakit kanker misalnya, sementara data kita mayoritas sehat, minoritas sakit. Berarti metode ini tidak ada gunanya dalam memprediksi orang sakit, karena dia seringan salah di kelas yang sakitnya, walaupun dia selalu benar di kelas sehat. Tapi itu kan tidak terlalu ada benefitnya. Sementara kalau metode 2, walaupun yang sehat sering diprediksi sakit, tapi itu tidak seberbahaya ketika yang sakit diprediksi sehat. Jadi at least dia lumayan baik di kelas yang kita pengen, seharusnya dia akurat. Jadi kadang pemilihan matriks ini sangat penting terutama ketika kita bicara yang data-data yang imbalance misalnya. Jadi ada baiknya kita juga harus mengevaluasi matriks lain, misalnya presisinya atau F1 score-nya, atau juga lebih menggambarkan bagaimana confusion matrix dari prediksi dari setiap kelas. Jadi itu mungkin yang perlu dicatat kalau kalian menghadapi data yang minoritas, yang imbalance. Relasi antara statistik dan descriptive analytics, pada prinsipnya ketika kita bicara descriptive analytics, umumnya kita lebih banyak bicara bagaimana memperoleh statistik dari data itu. Jadi sangat erat hubungannya ketika kita bicara descriptive analytics dengan statistik, karena biasanya kita mencari bagaimana distribusi dari datanya, bagaimana mean dari datanya, median dari datanya, modus dari datanya, frekuensi dari datanya, dan lain-lain. Beberapa metrik misalnya untuk statistik data adalah misalnya mean, atau dalam saya kasih tanda kurung arithmetic mean, karena mean ini sebenarnya ada banyak. Salah satu yang mungkin paling sering kita pakai adalah arithmetic mean, tapi ada juga yang disebut dengan geometric mean, tapi mungkin tidak kita bahas di sini. Kalau geometric mean itu adalah rata-rata dari produknya, kalau arithmetic mean itu rata-rata dari penjumlahannya, kalau geometric mean adalah rata-rata dari perkaliannya. Jadi kalau arithmetic mean ya standar definisinya kalau kita jumlahkan semua lalu dibagi dengan jumlah data yang kita punya. Permasalahan yang sering kita temui kalau kita berpaku dengan penerapan arithmetic mean adalah outliers, karena kalau kita menjumlahkan, kalau ada satu misalnya kita punya 10 data, 9 datanya 1, tapi dia punya 1 data yang nilainya 10, maka minnya menjadinya 20 bagi 10 jadi 2, padahal ya. Jadi data itu lumayan bergeser signifikan. Atau misalnya kalau datanya misalnya 9 data 1 data 100, karena dia outlier, jadi kalau dirata-ratakan itu 110 dibagi 10 jadi 10 rata-ratanya. Padahal sebenarnya 9 dari data itu berkumpul di titik 1. Jadi dia sangat sensitif sama outliers karena mean-nya itu akan bergeser lumayan signifikan ketika kita punya outlier. Ada juga yang disebut median. Median itu adalah nilai tengah dari datasetnya kita. Jadi kalau mencari mediannya itu kita sortir datanya, lalu kita pilih nilai tengahnya. Lalu ada yang mode, yaitu data yang paling sering muncul. Kalau tadi itu berkaitan dengan centrality dari data, kalau ukuran disperse atau spread-nya dari data, ada beberapa yang sering kita pakai. Yang pertama adalah range. Range itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Jadi beda antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Lalu ada yang disebut dengan variance. Variance itu kuadrat dari standar deviasi yang dirumuskan seperti ini. Jadi selisih dikuadratkan, simpelnya. Lalu ada yang di standar deviasi, yaitu akar dari variance atau akar dari selisih dari data kita dikuadratkan.
Ada juga yang disebut dengan mean absolute deviation atau MAD. Kalau kita bicara tadi variance itu adalah kuadrat dari selisih. Kalau kita bicara mean absolute adalah nilai absolut dari selisih. Jadi tidak dikuadratkan. Terus yang berikutnya adalah quartile atau interquartile range. Ini adalah kalau data itu dibagi 4, jadi seperempat pertama kuartil pertama, seperempat kedua kuartil kedua, seperempat ketiga kuartil ketiga, seperempat keempat adalah kuartil keempat. Yang ini yang sering dikali kalau misalnya kalau kalian sekarang sering bicara jurnal, ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Jadi pada prinsipnya itu adalah pembagian dia data di topik, misalnya di topik jurnal itu dia di kuartil keberapa kalau dia diurutkan misalnya berdasarkan skor tertentunya. Kalau kayak di Scopus misalnya Simago skornya dan lain-lain. Jadi di range dari seperempat, dia masuk seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, atau seperempat keempat. Ini contoh misalnya kita punya data, jadi supaya kalian tahu misalnya membedakan antara mean, median, mode. Ya ada data nilainya 13, 18, 13, 14, 13, 14, 14, 21, dan 13. Kalau kita bicara mean-nya, maka ini dijumlahkan, dibagi dari jumlah datanya, ada 9 data, jadi kalau kalian jumlahkan itu semua dan dibagi 9, maka akan dapat mean-nya 15. Mediannya kalau kalian range urutkan ini dari 13, 13, 13, 14, 14, 16, 18, 21, maka kalian akan ketemu bahwa nilai tengah dari data itu adalah di 14. Lalu mode-nya adalah 13 karena 13 itu muncul sebanyak 4 kali. Lalu distribusi dari data. Kalau kita bicara distribusi dari data, ada beberapa metrik yang dipakai untuk menggambarkan bentuk dari distribusinya. Ada yang pertama disebut dengan skewness, adalah ukuran asimetrik dari distribusi dari data yang menggambarkan dia mempunyai struktur yang unimodal. Terutama ini penting untuk data-data yang bersifat non-Gaussian. Jadi kalau kita bicara skewness, rumusnya seperti ini. Jadi S adalah sum dari, kalau ya intinya begini, kalau tadi kita bicara mean itu adalah mean itu adalah momen pertama dari distribusi biasanya, dan variance adalah momen kedua dari distribusi, maka skewness itu adalah momen ketiga dari sebuah distribusi karena dia selisihnya dipangkat 3 kan dibagi datanya dengan dikalikan delta pangkat 3. Delta ini adalah standar deviasinya. Terutama untuk ketika data kita bersifat tidak Gaussian, tidak normal distribusi, maka biasanya kita juga cari skewness-nya. Lalu yang ada juga yang disebut dengan kurtosis. Kurtosis itu adalah momen keempatnya, yaitu selisih dari data itu dipangkat 4 kan. Dibagi jumlah data dikali standar deviasi pangkat 4 dikurang 3. Jadi skewness itu bisa dipakai untuk menggambarkan karakter dari peak, tall, dan skinny nature dari distribusi. Apakah dia peaknya itu, maksudnya dia akan gembuk atau kurus distribusinya. Nah ini juga yang berikutnya adalah box dan whisker plot. Ketika kita menggambarkan dari distribusi dari data, range atau distribusi dari data, kita sering dalam plot itu menggambarkan dalam bentuk box atau whisker plot. Jadi box plot itu seperti ini, jadi dia bisa dianggap sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 range. Jadi kalau box plot seperti ini, maka titik tengah ini adalah nilai mediannya, titik di sini itu adalah nilai mean-nya, lalu garis yang ini adalah nilai minimum, dan ini adalah nilai maksimum, dan ini adalah nilai outliers-nya. Yang garis ini adalah kuartil
pertamanya dan ini adalah kuartil ketiganya. Range di batasan dari kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Ini tadi relasi antara dispersion dan shape distribution tadi. Menggambarkan misalnya kalau ini punya distribusi yang sama, walaupun dia punya dispersion yang agak berbeda, ini juga seperti itu. Kalau kita mencari relasi atau korelasi antara variabel, biasanya kita menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot itu menggambarkan korelasi antara misalnya variabel X dan variabel Y. Kalau dia ke arah sini berarti korelasinya positif. Kalau bentuknya seperti ini, korelasinya minus 1. Atau kalau ini plus 1, ini minus 1. Kalau dia agak membulat, misalnya, berarti kita anggap bahwa antara variabel X dan variabel Y ini tidak berkorelasi atau mendekati independen. Kalau kita menerapkan linear regression misalnya, atau teknik-teknik regression, ini tahapan yang bisa dipakai. Jadi kita punya data yang tertabulasi, kita assess scatter plot dari datanya, kita assess korelasi dari datanya, lalu kita melakukan fitting data kita terhadap garis regresinya, bisa dilakukan dengan transformasi, dan kita lakukan estimasi dari parameter dari datanya, lalu kita uji seberapa baik model regresinya kita berdasarkan akuran assessment-nya, misalnya mean square error atau mean absolute error-nya. Lalu kita deploy setelah kita peroleh misalnya model yang kita anggap cukup baik. Salah satu fungsi yang juga sering, dan ini mungkin juga kalian akan sering dipakai, terutama kalau kalian misalnya menerapkan neural network dan keluarganya, adalah fungsi logistik. Ini adalah salah satu fungsi yang membuat neural network sekarang cukup banyak dipakai, karena biasanya kalau kita bicara dulu neural network itu asumsinya kita adalah dia fungsi step, karena asumsinya kita neural network itu akan mengeluarkan output atau tidak mengeluarkan output. Jadi dia either nilainya 0 atau bernilai 1. Masalahnya adalah ketika kita menerapkan seperti itu, artinya ketika optimasi kita lebih bersifat random, kita secara random memilih parameter terbaiknya. Masalahnya adalah ketika kita hanya random, ada kemungkinan di satu tes, misalnya di running pertama bisa sangat baik, dia di running kedua bisa jadi sangat jelek karena random, karena tidak ada cara mengoptimasi solusi dari yang kita peroleh, karena fungsi step itu tidak ada turunannya, jadi tidak bisa dioptimasi. Nah, ketika kita menerapkan fungsi sigmoid, ini kita bisa lakukan optimasi sehingga parameternya itu bisa lebih terarah mengoptimasinya, sehingga solusinya akan lebih konsisten. Fungsi sigmoid itu seperti ini, 1 bagi 1 tambah fungsi eksponensialnya. Dan ini juga sering dipakai di logistic regression, fungsi sigmoid ini. Nah, ini contoh lagi bagaimana menerapkan teknik regresi atau klasifikasi untuk memprediksi NCAA Bowl Games outcome. Jadi kita punya data, prinsipnya sama, lalu kita lakukan data koleksi. Outputnya kalau kita misalnya masuk ke kelas klasifikasi, di mana outputnya discrete, outputnya itu kalau menang atau kalah saja, atau kita untuk data yang bersifat kontinu, maka kita butuh regresi. Karena misalnya outputnya adalah berapa poin dia menangnya. Memprediksi misalnya berapa poin dia menangnya. Jadi kita bisa menerapkan teknik machine learning, decision tree, atau regression tree kalau di klasifikasi neural network, atau SVM atau SVR kalau di klasifikasi untuk
baik memprediksi untuk regresi atau memprediksi untuk klasifikasi. Lalu kita menganalisa hasilnya. Yang juga sering adalah data yang kita punya adalah data yang bersifat time series. Jadi data yang time series ini maksudnya adalah data di mana data itu adalah time dependent, artinya dia berubah menurut waktu. Sebenarnya maksudnya time dependent ini bukan hanya sekedar dia berubah menurut waktu, karena semua data pasti berubah menurut waktu, tapi data yang punya korelasi antara data sekarang ini dipengaruhi oleh data masa lalu. Jadi ada pengaruh dari data masa lalu terhadap data masa sekarang. Seperti misalnya saham. Saham itu dipengaruhi oleh data masa lalu. Jadi ada semacam pengaruh apa yang terjadi kemarin mempengaruhi harga saham hari ini. Atau apa yang terjadi 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu bahkan. Atau seminggu dan sebulan. Karena banyak korelasi itu yang bersifat long term. Jadi itu kadang yang sulit karena kita nggak tahu seberapa banyak korelasinya. Data teks juga termasuk data time series. Jadi karena ketika kita bicara teks, kata yang kita ucapkan sekarang ini dipengaruhi oleh kata apa yang mendahuluinya. Jadi misalnya saya makan, maka kata yang setelah makan ini akan sangat dipengaruhi karena kita pakai kata makan. Misalnya saya makan ayam atau saya makan kambing, tidak mungkin dia jadi makan batu. Jadi akan sangat kecil bahwa kata yang mengikuti makan itu adalah batu atau pasir atau besi. Karena artinya adalah kata-kata tertentu punya probability yang lebih besar mengikuti kata makan dibanding kata yang lain. Jadi kata ayam punya probability lebih besar mengikuti kata makan dibanding kata besi mengikuti kata makan. Jadi dia bersifat juga time series. Data suara juga bersifat time series karena ya sama, karena suara itu adalah teks pada prinsipnya yang diucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan sekarang, waveform yang dibentuk sekarang itu sangat dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Data video juga bersifat time series. Jadi banyak mungkin, tapi memang di kuliah ini tidak, karena memang bagaimana kita menangani time series itu agak sedikit berbeda dibandingkan data-data yang tidak time series. Jadi kalau ada yang tertarik menggunakan data time series, kita bisa berdiskusi lebih lanjut, tapi mungkin tidak terlalu dibahas di materi sekarang karena cukup luas materinya. Jadi ini gambar yang menunjukkan pentingnya proses pelaporan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita punya data itu disimpan dalam repositories, bisa menghasilkan dengan tadi yang data analitik tadi, statistik dari data, menghasilkan informasi tentang statistik dari data, distribusi dari data. Tentu ini bisa sangat mempengaruhi apa yang diambil keputusan sekarang. Misalnya berdasarkan itu dilihat bahwa statistik dari data, misalnya produk kita dipakai oleh 90% orang berusia 20-25. Artinya adalah kita akan mengambil keputusan bagaimana kita mentargetkan orang yang di usia 20-25, media apa yang dipakai. Jadi mungkin kita nggak memasukkan dia ke dalam media yang jarang diakses oleh orang yang berusia seperti itu. Misalnya ya kita nggak lagi mengiklankan di koran, karena misalnya orang-orang muda sekarang udah nggak baca koran lagi. Dan tentu berdasarkan itu dia bisa mengambil keputusan yang lebih pas, sehingga menghasilkan action yang lebih baik, sehingga tentu akan mempengaruhi bisnisnya, dan tentu bisnis itu akan menghasilkan data baru yang terus proses ini akan menjadi siklus yang terus menerus. Oke, berikutnya adalah visualisasi data. Karena kita adalah makhluk visual, kita lebih suka gambar dibanding teks. Jadi kalau kita misalnya punya data, akan lebih menarik kalau yang dilaporkan ke kita itu adalah visual dari datanya, jadi bukan tabel dari datanya. Karena ya itu
manusia itu malah makhluk visual. Jadi dia melihat tabel itu nggak gitu semangat dibanding kalau dia melihat gambar. Jadi visual itu membuat kita lebih gampang mengerti dari data. Ada beberapa visual dari data yang sering dipakai, misalnya line chart, bar chart, pie chart, scatter plot, dan bubble chart. Ada juga histogram dan Gantt chart. Jadi kalau mungkin kita udah tahu paham, line chart itu berarti ya kayak gini. Jadi grafik garis, bar chart itu ya bar, pie chart itu yang ini, scatter plot itu yang seperti yang tadi, scatter plot, terus bubble chart itu yang kayak memberikan regionnya selain memberikan titiknya di mana tapi region areanya. Terus histogram itu yang pada prinsipnya adalah berapa banyak frekuensi di range data tertentu. Jadi misalnya ini range-nya age, berapa banyak frekuensi dari orang misalnya 20-30 berapa banyak, 30-40 berapa banyak, jadi lebih kayak bar chart tapi sumbu Y-nya itu adalah sumbu frekuensi. Jadi berapa sering dia muncul. Lalu yang Gantt chart itu kayak timeline, timeline dari operasi dan kegiatan. Terus ada yang disebut per chart, ya dia grafik perp pada prinsipnya kayak diagram blok, tapi bukan hanya sekedar diagram blok, tapi ada relasi antar setiap bloknya. Blok ini punya relasi ke sini, blok ini punya relasi ke sini, dan seterusnya. Terus geographic map juga salah satu bentuk visualisasi yang sering dipakai. Jadi dia menggambarkan peta geografisnya dan informasi apa yang mau ditunjukkan di peta geografis itu. Terus ada bullet chart, jadi dia seperti ini. Jadi selain Gantt chart selain itu dia punya informasi bulletnya. Lalu ada yang heat map. Jadi heat map itu kayak confusion matrix, tapi direpresentasikan dalam bentuk warna. Jadi misalnya makin merah dia nilainya makin besar, atau makin ada keterkaitan atau apalah. Intinya dia intensitasnya makin besar kayak heat map, sementara kalau makin hijau intensitasnya makin rendah misalnya. Terus ada highlight table kayak heat map, cuman dia ada nilainya selain juga ada warnanya. Dan ada juga yang tree map ya kayak decision tree, map dari decision tree jadi pembagian area berdasarkan misalnya tree-nya. Tentu apa grafik yang terbaik yang mau divisualisasikan itu sebenarnya tidak ada aturannya. Tergantung apa yang pengen kita tampilkan. Kalau kita memang pengen misalnya menampilkan informasi yang bersifat komparasi, tentu bisa menggunakan misalnya bar chartnya, jadi setiap bar merepresentasikan apa yang mau kita compare. Terus bisa juga berupa scatter plotnya, relasi kalau banyak item, terus cyclic data dan lain-lain. Kalau kita pengen mencari relasi, tentu bisa kayak scatter plotnya. Kalau kita mau menampilkan distribusi, tentu bisa menampilkan histogramnya atau density plotnya atau density plot dari dua variabel dan lain-lain. Atau kalau kita mau menampilkan komposisi, kita bisa menampilkan seperti ini atau pie chart dan lain-lain. Jadi apa yang kita tampilkan ya tergantung grafik apa yang kita pilih, tentu berdasarkan apa yang informasi yang pengen kita tampilkan. Ini ada beberapa contoh software yang sering dipakai untuk visualisasi, misalnya Gapminder, terus Magic Quadrant untuk business intelligence yang sering dipakai. Terus contoh lainnya adalah Tableau yang sering dipakai untuk business intelligence, terutama untuk dashboardnya. Dan yang terakhir misalnya ada SAS. Ini contoh tampilan menggunakan SAS. Jadi dia menampilkan berbagai jenis chart yang diperlukan.
Terus ini zona 3, iGraph. Kalau di Python bisa dipakai untuk menampilkan visualisasi. Gepy juga. Ini kalau ini karena free juga bisa dipakai berbasis grafis dan lain-lain. Lalu kalau kita bicara misalnya, karena ini memang biasanya dipakai sebagai dashboard, desain dari dashboard itu tentu berkaitan dengan monitoring, apa key performance metric yang mau ditampilkan, analisis yang mau dihasilkan, dan manajemen untuk mengidentifikasi apa action atau yang diperlukan untuk meresolve kalau terjadi masalah. Jadi kalau kita dalam memilih atau membuat dashboard, tentu yang harus diperhatikan adalah visual komponen apa yang mau ditampilkan, transparan ke user, artinya user mudah menggunakan hanya dengan memerlukan sedikit latihan atau tidak perlu latihan sama sekali. Lalu dashboard yang baik itu tentu bisa mengkombinasikan data dari berbagai source ke dalam satu bentuk format yang unified, memungkinkan melakukan drill down atau drill through terhadap data, menghasilkan data yang dynamic, visualisasi data yang dynamic, real time, sehingga user tetap up to date terhadap data, hanya membutuhkan sedikit perubahan kalau kita pengen melakukan kustomisasi terhadap dashboardnya. Oke, mungkin itu aja untuk bagian masalah descriptive analytics di bagian pertama ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di bagian di forum atau di chat. Terima kasih. Oke, kalau untuk Jupyter Notebook, jadi kalau tadi kalian misalnya sudah install Jupyter Notebook, maka kalian tinggal buka command line Anaconda Prompt. Kalau kalian sudah install Anaconda, maka kalau kalian ketik Anaconda Prompt, maka akan menampilkan command line untuk Anaconda. Saya nggak bisa nampilin karena kalau saya tampilin itu nggak bisa ngerekam. Jadi kalian klik ini, lalu kalian ketik Jupyter Notebook, maka dia akan menghasilkan browser seperti ini. Nah, kalian tinggal pergi ke folder tujuan kalian, misalnya seperti ini. Ke folder tujuan, kita coba latihan. Kita mau pakai Jupyter Notebook dan Python untuk dengan Jupyter Notebook. Jadi seperti ini. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa saya pilih Jupyter Notebook, karena kalian bisa langsung edit di sini. Jadi dia bisa teks, jadi ini bisa kayak laporan kalian. Berarti dia ini adalah markdown, jadi bukan code. Maka kalau kalian compile itu kayak teks biasa. Sementara kalau ini karena ini adalah code, maka dia akan dianggap sebagai coding. Jadi kan ya kalau di compile itu Ctrl Enter, maka dia akan nge-run seperti biasa. Kalau kalian pengen beberapa shortcut yang saya juga nggak begitu hafal shortcutnya, tapi kalau kalian pengen tahu apa aja shortcut yang bisa dipakai untuk nge-run misalnya, itu bisa dilihat di sini shortcut-shortcutnya. Jadi ini apa aja shortcutnya, F, Ctrl Shift F, dan lain-lain. Kalau saya cuma hafal mungkin Ctrl Enter itu untuk run cell, Ctrl Alt itu untuk run cell, terus menambahkan untuk blok di bawahnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan coba bagaimana Python, NumPy, Matplotlib, Pandas, bagaimana meloading CSV ke Python, dan beberapa proses preprocessing dengan Python. Jadi misalnya
kelebihan Python itu kalau kita punya variabel, dalam hal ini data, kita nggak perlu mendefinisikan kayak di C. Kalau di C itu kan kita harus didefinisikan dulu tipe datanya, misalnya data ini adalah string, data ini harus integer atau float atau dan sebagainya. Kalau di Python kita tidak harus mendefinisikan, jadi yang kita assign itu berarti jadi tipe data. Jadi misalnya kalau kita assign dia hello world, maka otomatis tipe datanya untuk variabel data ini adalah string. Nah, kalau kita mau indeks, mau menampilkan datanya, misalnya kita Python itu bekerja kalau dari yang pertama itu adalah indeks 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita mau ngeprint indeks ke 0, maka dia akan menampilkan H ini karena dia indeks ke 0. Kalau kita mau lihat panjang dari datanya itu pakai perintah len. Kalau kita mau print seluruh datanya pakai perintah biasa aja, langsung print data. Nah, kalau kita mau spesifik ke data terakhir itu diidentifikasikan dengan -1 seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu berapa panjangnya, tapi kita pengen tahu data yang terakhirnya, maka kita langsung kasih index assign ke -1. Jadi kalau number juga sama, jadi kita langsung assign langsung angkanya, apa tipe datanya. Jadi kita nggak perlu declare dulu kayak di C atau C++. Dan kalau kita ubah langsung, itu bisa langsung diubah aja. Jadi misalnya value ini adalah 123 sekarang ini kita ubah jadi 10, maka dia akan menampilkan langsung berubah isinya jadi 10. Untuk boolean true dan false. Terus untuk kita juga bisa mengassign langsung beberapa variabel sekaligus. Jadi misalnya ini ada 3 variabel A, B, dan C. Kita bisa langsung assign dengan perintah seperti ini. Kalau A itu adalah 1, misalnya B. Jadi 1 titik, 2, 3. Jadi otomatis bahwa A itu adalah 1, B itu adalah 2, C itu adalah 3. Kita juga bisa mendefinisikan variabel itu sebagai none yang tidak punya value. Untuk flow control, kalau if itu, sintaksnya adalah if apa kondisinya dan titik 2 di akhirnya. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi perintah if, terus apa conditional statementnya, dan diakhiri oleh titik 2. Nah, yang tadi awalnya saya bilang soal indentation itu, maka dia otomatis, kalau kita Jupyter Notebook itu, maka dia akan otomatis indent ke dalam ini. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, kita akan, kalau kita enter itu maka langsung ke sana, nggak ke sini gitu, nggak langsung di ujung ini, tapi dia langsung ke indentnya. Jadi otomatis di indent. Jadi kita nggak perlu lagi harus secara manual mengindentnya, dia langsung indent. Jadi seperti ini. If atau nested if, elif, dan else. Kalau untuk for juga sama, jadi tinggal for, terus kondisinya for I in range 10, maka dia otomatis juga akan indent. Ada perintah, ada titik 2 di akhir. Selain for juga ada while, jadi mirip for, jadi while ini. Jadi, seperti itu sintaksnya. Nah, secara umum tipe data di Python itu ada yang tuple. Tuple ini kayak read only, jadi tidak bisa diubah isinya kalau kita mendefinisikan dia tuple. Tuple itu ditandai dengan data dengan tanda kurung seperti ini. Jadi kalau kita definisikan A adalah kurung 1,2,3, maka A ini adalah tuple. Jadi kita nggak bisa ubah dia lagi. Beda dengan yang kedua, tipe data kedua yang list. Nah, list itu dia dengan kurung siku. Kalau list itu dengan kurung siku. Kalau kurung siku itu dia bisa diubah. Artinya list ini, isinya ini bisa berubah. Beda dengan tuple. Nah, yang terakhir itu adalah dictionary. Jadi kalau dictionary itu kayak punya pasangan data kayak kamus. Jadi string A ini pasangannya 1, string B itu pasangannya 2, string C itu pasangan 3. Dan ini yang mirip dengan yang kalau di extend itu dengan data frame.
Jadi dia, dan ini juga salah satu yang membuat Python itu mudah uh, untuk data, untuk machine learning atau untuk klasifikasi, karena kita bisa mengassign label tertentu ke tipe data tertentu. Jadi kita bisa ubah. Jadi kalau ini misalnya kita cari apa isi pasangannya A itu, maka dia akan keluar 1. Kalau kita mau ngeprint key-nya aja itu yang ABC, kalau kita mau ngeprint values-nya itu yang isinya, pasangannya. Nah, mendefinisikan fungsi itu dengan perintah def ini, dengan sintaks def, nama fungsinya, variabelnya, variabel inputnya. Jadi def, nama fungsinya, variabel yang di input variabelnya adalah x, y dalam hal ini. Jadi, nah sama juga kalau def itu dia akan indent langsung otomatis masuk ke dalam kalau kita tekan enter. Jadi kalau kita mau panggil fungsinya, tinggal kita panggil nama fungsinya, mysum, inputnya itu 1 dan 3, maka kalau inputnya itu adalah fungsi operasi penjumlahan, maka dia akan menampilkan 4. Oke, itu tadi teman-teman Python. Kedua, NumPy. NumPy ini untuk operasi data sebenarnya banyak kan. Jadi untuk misalnya kita mau mengkonversi list itu ke dalam bentuk array, pakai perintah array. Jadi list ini tadi akan berubah menjadi array seperti ini. Ya sebenarnya sih yang nggak ada bedanya, cuman ya dia akan, jadi kita lebih mudah melakukan operasi matriks nantinya. Jadi kalau kita mau mengakses listnya tadi, bisa dengan pakai NumPy. Jadi kalau mau menampilkan my listnya apa isinya, kalau mau melihat dimensinya, ukuran dari matriksnya, kalau mau menampilkan yang pertama, kalau mau menampilkan kolom terakhir, itu baris terakhir, kalau mau menampilkan spesifik baris dan kolom, baris pertama, kolom kedua, dan lain-lain. Nah, dan kalau menampilkan seluruh kolom itu berarti seluruh kolom kedua, semua baris dari seluruh kolom, semua baris dari kolom kedua. Dipakai titik 2, koma. Di operasi aritmatik itu langsung aja, jadi misalnya perjumlahan atau perkalian. Matplotlib itu seperti tadi itu untuk ngeplot biasanya. Jadi kita misalnya kita mau ngeplot list ini, lalu kita kasih x-aksis, namanya y-aksis, dan seterusnya. Nah, kalau mau scatter plot tadi pakai perintah .scatter. Nah, itu yang berikutnya adalah pandas. Nah, itu pandas tadi kita bisa kasih penamaan dari baris maupun kolomnya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan itu hanya dengan mengakses namanya saja. Berikutnya kita misalnya meloading data pakai CSV itu pakai import CSV. Jadi misalnya itu nanti akan saya include juga ada dataset, misalnya data Bima Indian diabetes.data.csv. Jadi kita bisa langsung pakai CSV reader. Demikian seterusnya. Kalau kita lewat NumPy juga bisa pakai load txt. Terus juga bisa lewat URL. Jadi kalau URL kita pakai URL open seperti ini. Nah, cuman ini karena nggak ada connect internet jadi error. Berikutnya kalau kita mau melihat statistik, karena tadi pakai data frame pandas, maka kita bisa namai, misalnya dinamain setiap kolomnya, yaitu spread, class, press, skin, dan lain-lain. Jadi kita bisa namain seperti ini. Jadi setiap vektor, features vektornya kita namain. Kalau kita mau menampilkan 20 data pertama,
pakai perintah head seperti ini. Kalau kita mau lihat ukuran dari datanya, pakai perintah set. Jadi dataset ini artinya dia punya 768 data, punya 9 kolom. Berarti dia punya 8 features, dimensi featuresnya ada 8 dan 1 kelas. Kalau kita mau tahu data tipe data dari setiap featuresnya tadi, pakai dtypes. Lalu kalau mau statistik dari datanya, pakai describe, dia akan menampilkan jumlah datanya dari setiap kolom, dia akan menampilkan min-nya, standar deviasinya, nilai minimumnya, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai maksimumnya. Terus kalau kita mau distribusi setiap kelas, misalnya hanya jadi kelasnya, pakai group by, maka kita tahu bahwa kelas 0 itu ada 500, kelas 1 itu ada 268. Kalau kita mau menghitung korelasi dari datanya, pakai core. Nah, jadi dari sini kita lihat mana features yang mungkin korelasinya tinggi. Kalau di sini misalnya kita bisa lihat, ini lumayan antara breadth dan age, yang juga lumayan ada korelasinya. Jadi kita bisa lihat data yang saling berkorelasi. Jadi ini histogramnya dari setiap kelas, setiap features, density-nya dari setiap features pakai density di sini, inputannya. Terus box plotnya pakai box di sini, dan ini adalah heat map-nya, jadi kayak correlation matrix-nya. Ini bisa dengan perintah seperti ini. Ini scatter plot untuk setiap features-nya, jadi kita bisa lihat mana yang cukup berkorelasi, mana yang mungkin nggak berkorelasi. Oke, kalau kita mau melakukan operasi dari data, kadang seperti yang di pertemuan pertama, kita kadang harus melakukan transformasi dari datanya. Jadi misalnya kita bisa normalisasi atau diskretisasi dari datanya. Ini beberapa contoh normalisasi yang bisa dipakai di Python. Yang pertama itu min-max scaler. Jadi min-max scaler itu untuk menormalisasi supaya datanya range-nya sekarang dari 0 dan 1 saja. Min-max scaler. Jadi kayak ini pakai min-max scaler, maka kita bisa lihat bahwa datanya itu akan dari 0 dan range-nya akan berubah dari 0 dan 1. Jadi kalau misalnya kita punya data misalnya dari 1 sampai 1000, sekarang kita punya data range-nya antara 0 dan 1 saja. Standardized data itu kalau kita mau mentransformasi datanya supaya dia punya min-nya 0, variansnya atau standar deviasinya 1. Itu standardized data. Kita pakai standard scaler, pakai perintah standard scaler. Jadi outputnya adalah datanya bukan hanya sekedar di range 0 dan 1. Ini mungkin lebih ke minus 1 ke 1 ya, dalam hal ini. Jadi dia akan punya min-nya 0, standar deviasinya 1. Kalau istilahnya unit variance, jadi dia punya variansnya 1. Oh bukan, itu standar deviasi 1. Yang kalau untuk variansnya 1 itu pakai normalizer. Jadi dia punya min-nya, maaf. Panjangnya 1. Jadinya dia antara 0 dan 1, tapi panjangnya 1. Terus kalau kita mau input-outputnya itu 0 dan 1, outputnya jadi, kalau dia nggak 0, dia jadi 1, kayak membuat jadi biner. Jadi misalnya ada
kasus misalnya kalau kita bikin biner, datanya akan jadi lebih bagus. Jadi dia akan ke integer 0 dan atau integer 1 terdekat. Kita pakai binarizer. Jadi outputnya itu hanya akan bernilai 0 atau bernilai 1. Oke, mungkin itu bagian pertama untuk tutorial Python. Nanti juga kalau untuk setiap classifier kan saya kasih juga contoh bagaimana pakai classifier tertentu dengan Python. Oke, mungkin itu aja untuk sekarang. Oke, jadi ini tugas satu. Tugas satu di sini pada prinsipnya kita kalian coba latihan dan dikumpulkan tentu eksplorasi data atau visualisasi data menggunakan Python. Yang pertama, kalian mengeksplorasi data iris. Kalian bisa download iris di link ini. Jadi kalian lakukan seperti ini dulu, lalu download pakai URL. Lalu yang pertama kalian tampilkan data 10 data pertama dan 10 data terakhir. Lalu soal kedua kalian tampilkan statistik dari data iris tadi. Lalu yang ketiga kalian tampilkan statistik dari jumlah dari tiap kelas dari dataset tadi. Lalu kalian tampilkan whisker plot atau box plot dari data tersebut. Jadi ada 4 features kalau di iris, jadi kalian menampilkan box plot atau whisker plot dari 4 features tadi, lalu menampilkan scatter plotnya. Lalu data yang kedua adalah data yang ini, property text report. Kalian bisa download di sini, atau nanti saya kasih datasetnya, kalian nanti bisa download. Ada dua datanya, data yang lengkap, yang lebih banyak, atau data yang lebih sedikit sampelnya. Kalau ini, kalau kalian komputernya kalian cukup capable, bisa gunakan data ini, atau kalau kalian tidak terlalu powerful, komputernya bisa pakai sampel datanya saja. Tergantung yang mana yang kalian pilih. Lalu kalian run ini. Ini pada prinsipnya menambah dua features baru di data itu, data current price dan data previous price. Lalu kalian masih sama, pertama menampilkan dimensi dari data, lalu menampilkan 10 row pertama, menampilkan yang kedua statistik dari data, lalu di data ini ada data missing values-nya, di year build, di sini ada data missing values-nya yang diidentifikasikan dengan tenan. Kalian hitung berapa persentase dari data yang missing values-nya. Lalu line chart-nya di sini kalian tentukan histogram dari datanya untuk menghitung jumlah bangunan yang dibangun dari tahun 1900 sampai 2018. Berdasarkan data yang kalian lihat ini, tampilan histogramnya, tentukan dua hal yang menarik dari hasil pengamatan kalian terhadap distribusi dari jumlah bangunannya dari tahun ini sampai tahun segini. Lalu soal berikutnya, untuk tampilkan kira-kira di tahun berapa yang paling banyak propertinya dibangun. Jadi kalian bangun flowchart untuk 20 tahun terbanyak dari tahun 1900 sampai 2018. Dari hal itu apa yang menarik, dari tampilan itu apa yang menarik, kalian jelaskan. Jadi apa temuan kalian dan jelaskan. Lalu tampilkan plot histogramnya. Dari histogram tahun 1900 sampai 2018, apa temuan yang menarik, kalian jelaskan dari histogram yang ditampilkan. Lalu kalian bangun probability density function dan conditional density function untuk current price dan previous price-nya. Jadi kalian
bangun probability distributive function dan cumulative distributive functionnya. Lalu kalian lihat apa temuan kalian dari temuan dari melihat PDF-nya dan CDF-nya. Oke, jadi itu soal untuk tugas pertama. Di sini ada, terutama soal bagian kedua ini, saya minta kalian jadi kalian bukan hanya sekedar menampilkan visualisasi dari datanya, tapi saya pengen kalian juga berdasarkan visualisasi data itu apa yang menarik dari visualisasi data itu yang bisa kalian anggap sebagai knowledge atau informasi yang bisa kalian ambil, atau apa yang kira-kira hasil analisa kalian, misalnya kayak bangunan terbanyak, kira-kira kenapa di tahun itu banyak bangunan, atau kenapa di tahun itu sedikit bangunan, dan lain-lain. Jadi saya pengennya ada semacam insight yang kalian bisa ambil dari pengamatan kalian terhadap data yang divisualisasikan itu yang lebih penting sebenarnya, dan itu yang lebih besar nilainya. Saya pengen kalian bukan hanya sekedar menampilkan datanya, tapi menganalisa kenapa visualisasinya menghasilkan seperti itu. Jadi itu yang lebih penting. Saya harap ini soal mirip dengan semester sebelumnya. Jadi tapi biasanya nilainya tidak terlalu bagus karena tidak ada yang itu menampilkan apa yang temuan kalian itu, temuannya biasanya hanya yang simple yang tidak terlalu benar sebenarnya. Jadi saya pengennya kalian lebih melihat hasilnya dan melihat kenapa hasilnya begitu, kenapa gambarnya begitu, gitulah kira-kira. Oke, itu untuk tugas pertama. Jadi silakan dikumpul minggu depan sebelum kuliah. Terima kasih.